satu-satunya bahagia. Oke. Punya keluarga yang utuh. Baik. Kasihan kalau dia nggak bahagia nanti bisa meninggalkan suaminya. Kasihan. Yang bisa coba untuk kita tukar posisi tempat duduk yuk. Kamu bisa lihat. Ya, email. Saya ingin kau melayangkan pertanyaan ke Ibu Nila. Masihkah ada kesempatan buat saya? Kesempatan kedua. Sambil pegang tangannya. Kayak gini nih, masa pinjam. Masihkah saya ada kesempatan kedua buat saya? Ibu, saya sebagai menantu dari anak ibu, kalau misalkan saya salah, saya minta maaf dan tolong beri saya kesempatan. Dan kalau emang saya dalam ngurus anak ibu masih ada kurang salah lebihnya, tolong ibu jelaskan di mana penjelasannya kesalahan saya. Mungkin nanti saya akan bisa menjadi lebih baik lagi sebagai menantu. Ibu lakukan semua ini demi kebaikan kamu dan suami kamu. Ibu bukan jahat atau kejam. Semuanya demi kebaikan keluarga kalian. Ibu ingin yang terbaik buat anak ibu. Semoga mungkin untuk melepas semua emosi dan melepas dan saling memaafkan, ya. Tapi Boleh. ibu mau kan Mas Wahyu, maafin boleh. email? Nah, ibu nggak marah-marah lagi sama email? Iya, ibu juga minta maaf kalau selama ini ibu terlalu kasar sama kamu. Email maafin kok ibu. Nah, email juga ingin semuanya baik-baik aja, kayak seperti awal. Ya, si Ibu Nila. Ketika seseorang melakukan suatu kesalahan, maka kita harus mengajarinya hingga benar. Janganlah kita memarahinya hingga menyakiti hatinya. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku menyesali perbuatannya dan ingin bertemu kembali orang tuanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Karissa. Selamat malam Karissa. Malam, Kak. Ya, kita panggil dengan nama samaran ya. Karissa, benar kamu ingin kembali ke orang tua? Benar, Kak. Emang selama ini apa yang terjadi pisah sama orang tua? Saya diusir sama ibu saya, Kak. Sejak kapan? Udah 2,5 tahun ini. Gara-gara apa ya? Ada masalah keluarga yang membuat ibu saya marah besar dan nggak mau mengakui saya sebagai anaknya lagi. Boleh kami tahu nggak masalahnya apa sebenarnya sampai ibunya begitu marah? Saya diem-diem udah menjadi Ibu kamu tahu? awalnya dia nggak tahu karena saya ini sebenarnya anak baik-baik, tapi ternyata begitu ibu saya masuk ke kamar melihat sebuah kamar saya, dia sangat marah dan terkejut sampai saya diusir dari rumah. Waktu pertama kali kamu melakukan pekerjaan ini, itu gimana sih ceritanya? Ya, karena kan saya pengen, Kak, mempunyai kehidupan ekonomi yang lebih layak. Karena jujur aja, kita ini dari keluarga yang biasa-biasa aja, ya termasuk dibilang susah sih, Kak. Jadi, saya pengen ngebahagiain ibu saya sebenarnya. Ya, saya sadar
cara saya ini salah. Cuman saya nggak ngerti mesti gimana lagi Kak, karena saya nggak kuliah, saya nggak ada pengalaman kerja, sehingga saya jadi. Dari uang yang kamu terima biasanya digunakan untuk apa ya? Untuk apa aja Kak kebutuhan saya. Terus saya juga ingin menabung sih. Baik, kamu diusir 2,5 tahun. Oke. Tinggalnya sendiri? Enggak, saya dibantu sama sahabat saya Kak. Dia yang membantu saya dari susah. Dan dia yang menampung saya saat saya diusir sama ibu saya. Oke, harapannya jadi di sini mau apa? Saya pengen banget Kak ketemu sama ibu saya, pengen minta maaf. Saya tahu sih cara saya ini salah, tapi sebenarnya saya tuh pengen banget membahagiakan ibu saya. Kamu pernah minta maaf nggak sama dia? Waktu diusir itu ya saya langsung minta maaf Kak, tapi ibu saya marah besar dan gak mau mengakui saya sebagai anaknya lagi. Jadi kamu pengen dimaafin sama ibu yang marah karena pekerjaan kamu, tapi kamu masih menjalankan pekerjaan kamu sampai sekarang. Oh, sekarang saya udah bertobat Kak. Makanya saya pengen minta tolong, saya pengen ketemu ibu saya, pengen balik ke ibu saya. Balik ke rumah. Karena semenjak saya sakit, belakangan ini kan saya sakit Kak. Ntar badan saya panas atau capek-capek. Karena saya kangen biasanya tuh kalau di rumah kan sakit, ibu yang Sama ngurusin, ibu ya. ada yang ngasih Oke. makan. Baik Karissa, mudah-mudahan kamu benar-benar bisa ketemu sama ibu dan ibu bisa maafin kamu dan kamu bisa kumpul lagi sama keluarga ya. Kami akan ajak kamu ketemu dengan sahabat kamu. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Karissa dengan tanggal lahir 10 November 1994 dan mendiami nomor rumah 22. Sosok wanita yang sangat memiliki aura negatif dan penuh ambisi. Saya melihat masa lalu yang sangat kelam dalam hidup partisipan. Semua itu membuat hidupnya saat ini hancur berantakan. Saya merasakan kalau saat ini ia dipenuhi dengan rasa penyesalan dan kesengsaraan yang mendalam. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Karissa dengan tanggal lahir 10 bulan 11 tahun 1994 dan umurnya 22. Dan nomor rumah 22. Iya Kak. Karissa ini diusir dari rumahnya dari 2,5 tahun yang lalu karena ibunya menemukan fakta bahwa Karissa bekerja sebagai seorang Kerja. PSK. PSK. Ya. Dan pekerjaan itu udah berhenti dijalani dan dia ingin minta maaf ke ibunya sebenarnya supaya bisa berkumpul lagi. Tanggapan kamu gimana Mas? Ya bagus, tapi asal meninggalkan pekerjaan yang sebelumnya itu udah bagus. Tapi masih bisa dimaafkan ya. Namanya orang tua pasti bisa. Bisa. Karissa, saya mau tanya deh, kan sekarang kamu udah berhenti ya bekerja di dunia itu. Apa yang bikin kamu berubah pikiran akhirnya berhenti melakukan pekerjaan itu apa? Ya, karena saya udah merasa sakit Kak. Sakit. Iya. Dan saya kangen banget sama ibu saya. Sakit apa sih kalau saya boleh tahu? Panas gitu Kak. Terus badan saya sering pegel-pegel. Udah di dokter panas Bu. badan. Belum. Apa mohon maaf ya, saya tidak mencurigai karena ini related dengan pekerjaan
Atau emang sakit yang biasa-biasa aja? Belum sampai ke Saya belum dokter cek ngecek sana, darah? Kak. Habis ini berarti kamu harus ke dokter. Ya kan, Bang? Cek untuk periksa Bener betul kan? karena resiko pekerjaan kamu besar sekali untuk tertular berbagai macam penyakit. Betul. Jadi ada baiknya habis dari sini kamu periksa ya. Iya. Jadi tidak hanya menduga, menebak. Kamu tuh ngomongin pas lagi ngomong sakit, mata kamu tuh kayak orang bingung, gue sakit apa ya? Dan saya mengerti tentang itu. Terkait dengan pekerjaan yang harus dilakukan nih segera mungkin. Apapun hasilnya ntar, apapun hasilnya nanti, bersikaplah sebagai apa ya? Wanita tegar. Ya wanita tegar lah ya. Bisa kita lihat tes darah dan itu positif. Iya sih. Apapun hasilnya. That's ya. your consequences. Ya. Accept Itu konsekuensi yang Konsekuensi. harus diterima. dan diterima gitu. Aku pengen mungkin juga nih satu kali lagi Karissa kan sebagai seorang anak lalu terjun ke dunia PSK. Ibunya tentu pasti marah dong ya, tidak memberikan restu karena itu pekerjaan gelap dan pekerjaan bad, buruk, karma buruk. Itu juga bisa jadi satu karma nih buat kamu untuk sadar jangan jadi PSK lagi. Ya, kamu bilang tadi kan pertama kali kamu gini itu karena ikut-ikutan teman ya. Terus selama ini Karena- kamu tinggal sendiri 2,5 tahun ini Iya, sama sahabat sama saya. sahabat kamu ya. Sahabat kamu cukup dekat hubungannya, maksudnya ya bukan cuma tinggal bareng kan, tapi temenan, kalian bersahabat gitu. Iya. Artinya makan bareng, pergi Iya. bareng, curhat bareng. Dia yang membantu saya, Pak. Oh, dia sering nolong kamu. Iya, Selama ini kalau kamu sakit dia yang ngurus. Iya, dia yang membantu menemani saya. Dia yang mengurus saya, Kak. Profesinya sama atau beda sama? Beda, Kak. Beda, dia bekerja. Cuman dia benar-benar sahabat yang baik, yang mengerti keadaan saya. Dia tahu pekerjaan kamu. Pekerjaan dia tapi beda. Beda, Kak. Sebenarnya saya ini anak baik-baik, Kak. Makanya ibu saya sangat shock, marah besar, sampai nggak mau mengakui saya sebagai anaknya. Dan diusir sama ibu, saya ke tempat sahabat saya itu, teman baik saya. Oke, kalau misalnya nanti kamu udah pulang ke rumah, terus kamu berhenti dari pekerjaan kamu yang sekarang, rencananya kamu akan melakukan apa ya? Udah ada rencana belum? Ya, saya ingin hidup bahagia bersama ibu, Kak. Maksudnya ada pekerjaan apa yang mau kamu jalanin atau usaha apa yang mau kamu jalanin, udah ada kebayang? Belum, Kak. Saya cuman takut ibu nggak bisa memaafkan saya. Karena terakhir itu ibu udah ya memaki-maki saya. Udah nggak mau mengakui saya sebagai anaknya. Jadi saya takut banget kalau ibu itu nggak bisa memaafkan saya dan saya nggak bisa tinggal bersama ibu lagi. Kalau misalnya dia nggak bisa maafin kamu gimana? Apa usaha kamu berikutnya? Saya akan terus, Kak, berusaha sampai ibu mau maafin saya. Kamu punya kakak, punya adik? Nggak ada, Kak. Satu-satunya. Anak satu-satunya. Pantesan ibunya marah besar karena dia anak tunggal kerja di dunia malam. Hal yang patut diwajar. Wajar sih ibunya marah. Satu-satunya harapan kok. Satu-satunya harapan tapi kayak gitu. Pertama kali ya, maaf nih saya bukan yang mau mungkin. Tapi pertama kali kamu melakukan pekerjaan kamu, ingat pertama kali? Iya, lupa ingat, Kak. Maksudnya Oke, pertama kali Pertama kali kamu Baru melakukan hubungan? pekerjaan kamu ya. Apa yang perasaan kamu gimana tuh? perasaan saya ya, saya senang aja karena mendapatkan uang yang banyak. Oke. Ya berarti sekarang udah bukan itu lagi yang cari ya. Oke, baik. Saya benar-benar nyesel, Kak. Pernah coba pulang ke rumah nggak selama ini? Enggak,
Nggak berani. Saya nggak berani. Tanggapan sahabat kamu apa mengenai masalah ini? Dia ngasih saran tertentu gitu? Ya dia juga ngasih saran untuk